Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Kita mulai terlebih dahulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta yang mendekatkan kepada cintamu. Ini doa yang ajib, yang luar biasa. Semoga teman-teman pun bisa hafal ya. Bisa hafal dan bisa baca di awal majelis atau di keseharian teman-teman sekalian ya. Baik, sebelumnya mohon maaf jadwalnya tiba-tiba diubah ke habis maghrib. Takdir Allah untuk pekan lalu itu sebetulnya ini ya, harusnya jadwalnya pekan lalu jadi translator itu, cuman nggak jadi pekan lalu. Nggak jadinya pun dikasih kabar itu setelah majelis kita ditutup gitu kan ya. Nah, diundur ke pekan ini. Nah, pekan ini lupa kirain nggak ada majelis, yang nggak ada, jadi amanah jadi translator. Jadi nah, jadi habis Isya Mas Jamal ada ini lagi, agenda lagi, terpaksa untuk majelis tadi digeser ke habis maghrib seperti itu ya. Nah, kita masuk ke majelis kita ya. Di jilid 2 ini teorinya cukup banyak, jadi amanah dari Mas Jamal pribadi. Silahkan ditonton rekamannya. Rekaman belum diupload ya, mohon maaf. Dibaca-baca lagi yang sudah dipelajari, kemudian coba dicari syawahid atau contoh-contoh yang terdapat dalam Al-Quran. Atau misalkan kita sudah belajar inna misal, nah kemudian dicek di dalam Al-Quran, inna ini setelahnya fathah atau bukan, gitu. Dikirimkan ke Mas Jamal kayak gitu tatbiknya, prakteknya. Nah, kalau bahasan kita terakhir halaman berapa nih? Terakhir halaman 25, Ustaz. 25 ya? Oh ya. Nah, udah sampai sini. Kita lanjut ke halaman 26 berarti. Darsu Ar-Rabi'u. Pelajaran ke-4. Ini percakapan antara Yusuf dan Ibrahim. Ya, kita coba baca Mas Jamal sekali, teman-teman ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka la'allaka bi khairin. Kaifa haluka la'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Zahaba ila suqi. Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainab. Zahabat ila khalati Zainab. Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka?
Zahabu ilal jami'ah. Dhahabu ilal Dhahabu ilal jami'ah. Wa aina akhawatuka? Wa aina akhawatuka? Zahabna ilal madrasah. Zahabna ilal madrasah. Baik. Nah, cukup dulu segitu ya. Ini untuk translate-nya Mas Jamal coba translate sendiri ya. Karena kita agak cukup mepet ya kalau dari maghrib ke isya ini waktunya nggak sampai sejam. Jadi Mas Jamal translate sendiri, disimak baik-baik, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan bagimu, warahmatullah dan rahmat Allah. Rahmat Allah itu kalau kita lihat dari segi bahasa, rahmat itu rahmatun maksudnya. Itu bisa ditarik dari rahimah yarhamu, artinya menyayangi. Berarti rahmatun itu kasih sayang. Ya, keselamatan bagimu, kemudian kasih sayang Allah juga semoga dilimpahkan kepadamu, wabarakatuh dan berkah-berkahnya. Ya. Nah, berarti kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu doa balik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Nah, ini sudah kita bahas tentang ahlan wa sahlan itu apa, kemudian marhaban juga apa. Kok sudah dibahas ya insyaallah di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau khali itu maksudnya adalah pamanku dari jalur ibu. Ya, khali. Ya, dia khali itu maknanya adalah pamanku, wahai pamanku dari jalur ibu, berarti adiknya ibu gitu ya. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa itu bagaimana, haluka kabarmu. Ya, ini kalau misalkan ke perempuan berarti haluki. Kaifa haluki, kalau laki-laki kaifa haluka itu. Nah, la'allaka bi khairin. La'allaka semoga kamu bi khairin. Bi khairin itu berarti sehat. Semoga kamu sehat atau semoga kamu baik-baik saja, ya. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Aina di mana abuka ayahmu ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Di mana ayahmu wahai Ibrahim? Nah, bahasan di percakapan ini ditegaskan atau difokuskan pada perubahan kata ya. Di jilid pertama itu kita hanya menemukan sedikit kata kerja. Nah, kalau di jilid 2 kemungkinan akan ada sedikit lebih banyak dan terdapat perubahan-perubahan. Contoh ya, contoh. Sebelum masuk ke bahasan kita di jilid 2 nih ya, pengantarnya dulu. Jadi kalau kita bilang kamu dalam bahasa Arab itu bisa anta, bisa anti. Kalau anta kamunya laki-laki, kalau anti kamu perempuan. Nah, itu juga untuk dia laki-laki dia perempuan beda juga. Sudah kita pelajari dia laki-laki, huwa, dia perempuan, iya dan seterusnya gitu ya. Cuma yang tidak ada bedanya itu saya. Saya itu anak. Ya, mau saya laki-laki, mau saya perempuan sama anak. Tidak jadi anu, tidak jadi ani. Ya. Nah, sekarang ada kata kerja nih, zahaba. Zahaba itu pergi. Ya, kalau misalkan zahaba saja, tidak ada tambahan, maka maknanya adalah dia laki-laki yang pergi. Makanya di sini ketika Yusuf bertanya, Aina abuka ya Ibrahim, di mana ayahmu wahai Ibrahim? Ibrahim cuma jawab, Zahaba ila suqi, pergi ke pasar. Maksudnya pergi di sini terdapat huwa, ya, terdapat huwa, terdapat dia laki-laki, cuma nggak disebut, ya, cuma nggak disebut. Jadi namanya istilahnya itu adalah kata ganti yang tersembunyi atau dhamir mustatir. Kalau tersembunyi berarti kita mesti tahu nih, ya, yang bersembunyi ini apa. Nah, di balik kata zahaba itu ada huwa. Huwa itu dia laki-laki. Makanya berarti zahaba itu dia laki-laki pergi. Ya. Nah, tapi ketika ditanya nih, wa aina ummuka dan di mana ibumu? Dijawab zahabat. Ya, zahabat ila khalati Zainab. Zahabat
Nah, zahabat berarti di dalamnya terdapat hiya. Tapi nggak disebut. Taunya dari mana Mas Jama? Taunya di bagian belakangnya itu terdapat ta terbuka, ta maftuhah, dan kondisinya sukun. Ini namanya ta ta'nif. Ta yang menjadikan kata tersebut itu menjadi muannats. Makanya dinamakan ta ta'nif. Ya. Jadi zahabat itu maksudnya apa? Maksudnya hiya zahabat ila kholati. Ya, dia atau ibuku pergi ke kholati. Kholati itu bibiku. Ya, ini bahasanya masih tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki misal muslim, perempuannya muslimah, ya, kafirah, soimah. Nah ini ada paman dari jalur ayah, kholun. Berarti kalau bibinya kholatun. Ya, makanya di sini zahabat ila kholati. Dia, maksudnya ibuku, pergi kemana? Ke kholati, ke bibiku. Maksudnya mungkin ke tempat bibinya atau ke bertemu bibinya atau gimana lah. Secara bahasa cuma disebutkan kholati, ke bibiku. Namanya siapa? Zainab. Kok ini Zainab? Nah, isim ghairu munsharif. Ya, ketika dia itu di posisi kasroh, dia nggak jadi kasroh, dia jadi fathah. Ya, memang agak beda sendiri dia ya. Cuma kita pegang aja untuk Zainab di sini Zainab dan ini betul. Kemudian wa aina ikhwatuka, dan di mana saudara-saudaramu? Ikhwah itu jamak dari akhun. Akhun saudara. Ikhwah berarti saudaranya banyak, saudara atau ikhwan, ini bisa dua ya jamaknya. Dijawab kata Ibrahim, zahabu ila jami'ah. Mereka pergi ke kampus. Zahabu ya. Bedanya di situ. Huwa zahaba, hiya zahabat. Kalau hum itu mereka dan merekanya laki-laki, berarti zahabu. Kemudian wa aina akhawatuka, dan di mana saudari-saudarimu? Zahabna. Ya, zahabna ilal madrasati. Mereka pergi ke sekolah. Nah, di sini berbeda antara merekanya laki-laki dan mereka perempuan. Mereka laki-laki hum, mereka perempuan hunna. Kalau hum zahabu. Kalau hunna zahabna. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah. Mas Yama kasih contoh sekali lagi. Teman-teman ikuti. Ama zahabta ilal madrasah al-yaum? Ama zahabta ilal madrasatil yaum? Bala zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Bala zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Limadza raja'ta? Limadza raja'ta? Raja'tu li'anni maridun. Raja'tu li'anni maridun. Oh, salah ya. Li'annani. Ini memang bisa dua, bisa li'anni, bisa li'annani. Tapi masih salah lihat tadi ya. Sekali lagi, raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adzahabta ila tabib? La ba'sa. La ba'sa. La ila Azahabta ila tabib? Na'am, zahabtu. Na'am. Zahabtu. Ya. Nah, kita coba translate terlebih dahulu. Perhatikan dengan seksama. Kata Yusuf ya. Kata Yusuf, ama zahabta
ilal madrasati al-yaum a. Maknanya adalah apakah, satu huruf ya. Ini kalau dibacanya amma pakai tasdid mimnya, maka artinya bukan apakah. Amma itu satu kata yang maknanya adapun ya. Amma adapun. Adapun orang yang begini maka dia masuk surga misalkan amma. Tapi di sini bukan dibacanya pakai tasdid, bukan ya. Mimnya nggak pakai tasdid. A-nya itu apakah, ma itu maknanya tidak di sini ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak mesti ma itu dimaknai apa. Kalau di sini dimaknanya tidak ya. Ama zahabta, apakah kamu tidak pergi ilal madrasah, ke sekolah al-yaum, hari ini ya. Jadi kenapa koma di sini tidak diterjemahkan apa? Karena kan kalimat ini kalimat tanya. Tapi kenapa kalimat ini jadi kalimat tanya? Karena ada a. Karena ada apakah di awal. Adapun ma di sini diterjemahkan tidak karena sebelahnya itu ada kata kerja. Ya, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan ini dilaksanakan di waktu lampau. Maknanya adalah tidak. Contoh misalkan ma zahabta, kamu tidak pergi. Atau misalkan ma qara'tu, saya tidak membaca ya. Jadi ma di sini balik lagi bukan ma yang termasuk kata tanya, yang maknanya apa, bukan. Tapi maknanya tidak di sini. Ya. Nah, kemudian kata Ibrahim, bala, tentu, ya, pasti, ya, yakin gitu. Jawabnya ya tentu saja gitu. Dhahabtu, saya pergi, waraja'tu, dan saya pulang, ba'da, setelah al-hissati al-ula. Al-hissah itu jam pelajaran, al-ula itu pertama ya. Ya, tentu saya pergi dan saya pulang setelah jam pelajaran pertama. Jadi nggak full seharian dia di sekolah, ya cuma jam pertama aja, habis jam pertama pulang. Ditanya kan, limadza, kenapa? Limadza raja'ta, kenapa kamu pulang? Ya perhatikan di sini. Yang kata Ibrahim itu roja'tu itu saya pulang. Berarti kata roja'a dan kata anak digabungkan. Roja'a pulang, anak saya digabung jadi roja'tu. Ya, berarti kalau pergi saya pergi, zahabtu. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Nanti dibuat tabelnya ya oleh teman-teman sekalian, dibuat tabel supaya lebih mudah. Anak sama zahaba misalkan. Jadi zahabtu dan seterusnya. Nah, kalau kata Yusuf, lima zaroja'ta. Tak di sini maksudnya anta. Ya. Berarti lima zaroja'ta, kenapa kamu pulang? Roja'tu, aku, roja'ta, kamu. Kalau kamunya perempuan, roja'ati. Kamunya banyak, roja'tum. Kamunya banyak tapi perempuan, bukan kamu, berarti kalian. Kalau kalian perempuan, berarti roja'atun. Ya. Nah, dijawab nih. Roja'tu li'annani atau li'anni boleh. Roja'tu li'annani maridun. Roja'tu saya pulang li'annani karena saya ya. Li'annani itu berarti li'anna ditambah anak. Bisa li'anni, bisa li'annani. Li'annani maridun, sakit karena saya sakit. Kata Yusuf, la ba'sa. Ya, tapi nanti kita sering dengar orang Arab tuh ngomongnya bukan la ba'sa, labas gitu. Labas gitu, cuma ngomong gitu. Atau guru kita mungkinnya yang kuliah di Timur Tengah pun ngomongnya gitu bilangnya. Labas, labas. Labas tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. No problem. Kok no problem lebih pasnya maafi muskilah ya. Labas tuh nggak apa-apa. Kemudian zahabta ila tabib, satu huruf, apakah? Zahabta, kamu pergi ila tabib, ke dokter. Ya, apakah kamu sudah pergi ke dokter? Naam, ya. Zahabtu, saya. Ya, maksudnya apakah kamu sudah ngecek gitu dokter? Oh, udah. Ya. Sampai sini jelas insya Allah ya. Nah, untuk prakteknya kita akan temukan di
Latihan 3. Fil amakinil khaliyati fima yali al-fi'la dhahaba wa asnidhu ila dhamir al-munasib. Ya, letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong berikut ini, maksudnya di titik-titik itu diisi dengan apa? Dengan kata kerja dhahaba. Kemudian jangan lupa disandingkan dengan kata ganti yang sesuai. Yang tadi berarti ya, zahaba nempel sama hiya. Jadi zahabat nempel sama ana. Jadi zahabatu nempel sama anta. Zahabata. Nanti prakteknya gini. Huwa zahaba. Hiya zahabat. Anta zahabata. Anti zahabati. Antum zahabatum. Gitu. Ya, supaya refleks. Memang nanti lebih maksimalnya kalau kita belajar ini ya, belajar muhadasah. Pakai buku lain tentunya. Kalau buku ini bisa ya, cuman bisa juga sih. Ya, baik, sekarang boleh kita praktek. Masih sama nomor 1, teman-teman nanti secara bergantian ya. Satu orang satu soal. Bismillah. Al-auladu titik-titik ilal mal'abi. Al-auladu titik ilal mal'abi. Al-auladu anak-anak itu titik-titik ilal mal'ab, ke mal'ab. Mal'ab itu tempat bermain maksudnya secara bahasa tuh. Cuma kalau di kamus tuh diterjemahkan juga lapangan ya, bisa juga. Al-auladu berarti dia itu hum. Kenapa hum? Karena aulad itu kan jamak banyak dan laki-laki, berarti hum. Jadi kalau hum zahabu diisi al-auladu zahabu ilal mal'ab. Anak-anak pergi ke lapangan. Gitu ya. Nomor 2, coba Kang Zeni silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-talibatu zahabna ilal madrasati. Para pelajar pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah, mumtazah. Para pelajar perempuan ya. Karena perempuan berarti kata gantinya itu hunna. Kalau hunna berarti zahabna. Bagus, mumtazah, alhamdulillah. Nomor 3, Khansa silakan. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Artinya? Guru itu pergi ke kelas. Ya, bagus, mumtazah, alhamdulillah. Ya, zahaba. Jadi nggak ada perubahan ya. Kenapa? Karena zahaba itu di dalamnya terdapat huwa. Bagus, mumtazah, alhamdulillah. Boleh sekarang nomor 4, Teh Siti. Ana dhahabtu ilal matar. Afwan Artinya? Ustaz. Serak ya. Saya pergi ke bandara. Bandara, oke, mumtazah. Ini kasihan nih. Semoga jadi penggugur dosa ya. Nomor 5. Amin ya Pak. Amin. Nomor 5 silakan Kang Zeni. Ukhti zahabat ilal matbakhi. Saudariku pergi ke dapur. Oke, mumtazah, alhamdulillah. Terakhir Khansa. Aina dhahabta anta? Ya, bagus. Ya, aina dhahabta anta. Artinya? Kemana kamu pergi? Bagus, alhamdulillah. Aina dhahabta anta ya. Tapi nanti sebenarnya kalau untuk ngobrol kita cuma bilang aina dhahabta sudah betul ya. Sudah betul. Ini kenapa dimunculkan lagi anta? Maksudnya adalah anta ini sebagai penegasan, dan kalau dihapus nanti kita bebas ngisinya ya. Aina dhahabat bebas. Dimunculkan anta supaya kita menjawabnya dhahabta. Bagus lah. Gitu ya. Prakteknya nanti silakan itu Mas Jamal coba kirim ya beberapa kosakata yang berkaitan erat dengan bahasan kita tentang kata kerja. Kemudian nanti diubah jadi hum, jadi huwa, dan seterusnya ya. Baik, loncat ke latihan 4. Sahih al-jumalal atiyah. Benerin gitu ya. Benarkanlah. Bukan benarkan ya, koreksilah kalimat-kalimat berikut ini. Berarti kalau dikoreksi, berarti kalimat di bawah ini masih salah.
Berarti harus tahu kesalahannya sebelah mana, baru dibenerin. Coba kita praktek. Mas Yaman nomor 1 deh ya. Adzahabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Ingat coy ya. Ngaconya sebelah mana? Di zahabtu. Adzahabtu, apakah aku pergi ilal mustashfa ke rumah sakit? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Itu enggak jelas ya. Memang bisa juga ya kalau orang nggak sadar mungkin nggak sadar saya pergi ke rumah sakit ya Muhammad ini. Cuma kan ini judulnya waras gitu. Jadi maksudnya berarti nanya ke orang lain, apakah kamu pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Berarti azhabta. Yang tepat seperti itu. Tapi boleh nomor 2 silakan Teh Siti. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u minal jami'ah. Yang Yang betulnya? benarnya Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na minal jami'ah. Oke, mumtaz, alhamdulillah. Terus ya. Nah, kalau roja'u berarti dipakainya untuk hum, mereka laki-laki. Salah. Ini kan Aminah, Fatimah, Zainab nama perempuan. Enggak ada bapak Zainab, enggak ada. Ya, perempuan ini berarti unna dan jadi roja'na. Bagus. Selanjutnya boleh ke Kang Zeni, ke akan saya silakan. Zumalai dhahaba ila Makkah. Zumalai dhahabu ila Zahabu ila Makkah. Bagus. Kalau zumala apa tuh? Zumalai apa tuh? Zumalai. Ingat? Teman-teman Iya, bagus. Berarti jama dari dari Zami betul. Zamil, Zami betul. Zamil. Betul, bagus. Mumtaz. Khansa, alhamdulillah. Selanjutnya Kang Zeni silakan. Ana raja'ta minar riyadi amsi. Ana raja'tu minar riyadi amsi. Bagus. Saya diartiin nggak Ustaz? Enggak apa-apa. Enggak usah. Oh, iya. Kalau ya Aduh, paling punten Ustaz. kata-kata enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau amsi apa amsi? Kemarin. Kemarin ya, bagus. Cuma tanya yang ini aja ya, yang mungkin lupa-lupa ingat. Yang jarang-jarang keluar. Kalau yang sudah sering keluar nggak akan ditanya. Riyadh berarti maksudnya Riyadh ya. Riyadh di Madinah ya, Riyadh tuh kalau nggak salah. Nomor 5 silakan Teh Siti. Maryamu wa banatuha zahabat ila Jeddah. Yang benarnya Maryamu wa banatuha zahabtunna ila Bukan. Jeddah. Mereka Zahabna zahabna ila Jeddah. ila Juddah. Ini kalau kita bacanya Jaddah ke nenek maksudnya. Bisa juga sih sebenarnya, bisa juga ke Juddah apa ke Jaddah, Jaddah ke nenek, maksudnya ke rumah nenek atau berkunjung gitu ya, bertemu nenek. Tapi kalau nama tempat yang artinya itu Jeddah, itu berarti pakai dhammah jimnya, Juddah. Tuh, nomor 6 boleh Khansa silakan. Ummi qala ana maridun. Yang betul? Ibu laki-laki apa perempuan? Ibu perempuan. Perempuan. Berarti? Berarti kata kerjanya di sini kola ya? Ya. Sebentar. Itu cepat. Jadi Mikol.
Kalau ummi berarti kan hiya ya. Hiya itu Iya. dia perempuan. Berarti ummi ditambah tak maftuhah di belakangnya. Tak nih. Ditambah. Qalat. Nah, itu. Qalat ana Maryam ya. Betul. Ummi qalat ana Maryam. Ibuku berkata, saya sakit. Nah, kalau ana kan nggak berubah ya. Mau sayanya laki-laki mau perempuan tetap anak. Alhamdulillah. Itu ya, ini ternyata yang keliru itu kata kerjanya. Jadi kita mesti tahu nih yang mana kata kerja, yang mana kata benda. Kalau kata kerja maknanya pekerjaan seperti pergi, berlari, pulang, berkata dan seterusnya. Ya. Nah, ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan ma. Kalau untuk yang nomor 5 ini dikerjakan dulu di rumah ya. Nah, ini maksudnya apa? Jawablah pertanyaan berikut ini dengan nafi. Nafi itu menafikan. Ya, contoh menafikan di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada teman, itu menafikan. Nah, tapi kalau di bahasa Arab, cara kita untuk menafikan itu salah satunya dengan menyebutkan ma. Ya, yang tadi Mas Jama sampaikan, ma itu ternyata maknanya itu bisa jadi kata tanya ya ma hadza misalkan apa ini, tapi bisa juga ma ini dimaknai tidak. Berarti ma di sini ma nafi, ma untuk menafikan. Contoh, ma zahabtu, saya enggak pergi. Ma raja'tu, saya tidak pulang. Apalagi ma qara'tu, saya tidak membaca. Atau ma qultu, saya tidak mengatakan dan seterusnya. Nah, jadi untuk di nomor 5 ini, latihan nomor 5 ini, dimasukkan ma ke dalam jawaban di bawah ini, dari soal-soal di bawah ini. Contoh, nomor 1. Azhabta ilal madrasati amsi? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? La, misalkan. Tidak. Ma zahabtu ilal madrasati amsi? Tidak, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Ya, atau kemarin saya tidak pergi ke sekolah. Diawali la dulu, dipersilahkan. Ya, yang jelas harus digarisbawahi bahwa ma yang dimaknai tidak itu biasanya nempel sama kata kerja, dan kata kerjanya ini adalah kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang dilakukan di masa lampau, atau istilah dalam bahasa Arabnya dalam kaidah nahwu adalah fi'il madhi. Ya. Nah. Baik, berhubung di sini sudah azan ya, dan Mas Yamal harus bergegas untuk pulang ya. Pulang dan bersiap-siap untuk jadi translator di kajian. Mohon doanya semoga Allah mudahkan. Nah, ini di bahasan tentang ini kita sedikit lagi dan masuk ke bab 5. Masuk ke bab 5. Baik, boleh barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, dipersilahkan. Ustadz, Afwan izin bertanya Ustadz. Boleh? Ini Ustadz yang pertanyaan memakai redaksi ama, apakah pasangannya bala Ustadz? Atau pakai naam bisa nggak Ustadz? Ini maksudnya ke ini Kang Zeni, sama seperti alaisa kadzalik bala gitu. Ini juga ama gini bala gitu. Pasangannya gitu. Kalau misalkan kita pakai naam bisa juga sih sebetulnya. Menurut Mas Yamal bisa juga ya. Bisa juga. Tapi mungkin cuma yang lebih paling pasnya bala Ustadz. Nah, iya seperti itu. Yang pasnya lebih pasnya bala. Sama sih kayak alaisa kadzalik. Kita bisa bilang naam cuma kurang pas gitu. Penggunaannya kurang pas, maknanya sama, cuma penggunaannya kurang pas. Ya, yang pas itu ya bala. Sama seperti di dalam hadis nama saya, ala adullukum ala ma yamhallahu bihi al-khotoya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang bisa menghapuskan
khoto ya, kesalahan atau dosa maksudnya ya. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Ya masa nggak mau gitu kan. Atau misalkan kayak alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang hakim yang paling hakim gitu? Hakim yang paling bijaksana? Jawabannya bukan na'am, bala tentu. Ini nggak perlu kita jawab dengan penuh keyakinan ya. Lebih yakin dari na'am. Memang ini kalau di bahasa Indonesia agak ini ya. Ya, ini menunjukkan miskinnya bahasa Indonesia berarti. Ya Allah a'lam bishawab. Oh, jadi bala itu lebih tegas dari na'am ya, Ustaz? Ya, Oh, iya. Syukran, Ustaz. afwan. Yang lain barangkali ada pertanyaan, boleh? Belum ada Ustaz. Belum ada ya. Di suaranya kasihan. Baik, ini Masya Allah, ini Bu Guru ya. Semoga suaranya segera kembali seperti semula dan bisa mengajar seperti biasa ya. Baik, hadza akhiruhu, ini akhir dari majelis kita. Semoga ada manfaatnya dan semoga juga bisa diajarkan lagi kepada atau disampaikan lagi kepada orang lain, minimal orang-orang terdekat ya. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Kita cukupkan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya dan sebagai astagfirullah. Terakhir doa kifatu majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Yassarallahu fi umurikum. Amin. Ini ya. Tafadhal, Ustaz.